tradisi cium hidung atau tradisi hengedo. Masyarakat Sabu memiliki tradisi untuk menjaga hubungan persaudaraan, menjalin dan mempertahankan hubungan kekerabatan antar sesama agar tercipta keharmonisan dan keseimbangan. Tradisi itu berupa komunikasi nonverbal dan dalam bahasa setempat disebut dengan hengedo atau cium hidung. Tradisi ini dapat dikatakan sebagai tradisi yang unik dan sedikit kurang lazim bagi beberapa orang. Selain itu juga akan terlihat aneh jika dinilai oleh orang dari luar Provinsi NTT atau dari budaya suku lain. Keunikan yang dimiliki berkaitan dengan tradisi hengedo atau cium hidung ini yaitu dilakukan tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta strata sosial. Selain itu, hengedo juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun serta tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Seperti yang pernah terjadi di NTT ketika Bapak Presiden Jokowi berkunjung ke Kupang dan disambut dengan pemberian salam selamat datang oleh seorang ibu dengan cara hengedo. Hengedo menjadi praktik budaya yang unik dan khas di kalangan etnis Sabu. Bagi masyarakat suku Sabu, mencium dengan cara ini memiliki multi makna, antara lain simbol kekerabatan dan persaudaraan yang rukun. Oleh karena itu, setiap berjumpa khususnya dalam acara-acara kekeluargaan seperti perkawinan, kedukaan, dan lain-lain, orang Sabu akan secara spontan mencium di depan umum. Sebaliknya, bila tidak berciuman hidung setiap kali bertemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara. Sebab itulah di kalangan suku-suku di NTT, praktik bercium semacam ini populer disebut sebagai cium Sabu. Dikatakan bahwa cara mencium dalam masyarakat Sabu ini teknisnya meniru dari semut merah dan sebagai simbol persahabatan. Tradisi hengedo ini biasanya dilakukan dengan cara cukup menyentuhkan hidungnya ke orang lain saat bertemu. Adapun tata cara dalam melakukan tradisi hengedo antara lain saat mencium, mulut harus dalam kondisi tertutup, mata harus memandang orang yang dicium, menahan nafas, tangan saling memegang bahu orang yang dicium, dan yang dicium hanya di ujung hidung saja, bukan di bagian lain dari wajah. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua saat berjumpa. Bagi masyarakat Sabu, hengedo memiliki filosofi yang mendalam. Filosofi yang pertama, hidung yang digunakan untuk mencium digunakan pula sebagai alat pernapasan yang mengandung arti kehidupan. Dengan filosofi tersebut, masyarakat suku Sabu memaknai tradisi ini sebagai unsur yang bisa menghidupkan rasa kekeluargaan, keakraban, dan rasa keterikatan antara satu dengan yang lain, sekalipun baru pertama kali bertemu. Dengan demikian, bagi setiap orang asing yang berkunjung ke Pulau Sabu dan melakukan tradisi ini akan dianggap sebagai keluarga, serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warga setempat. Filosofi yang kedua bola mata akan saling bertemu, dan di sanalah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata yang terbuka menggambarkan kejujuran dan ketulusan antara satu dengan yang lain. Hal ini bermakna jujur dan tulus dalam mengasihi sesamanya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Filosofi yang ketiga, tangan yang merangkul atau memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis dan penuh kasih persaudaraan. Itu dipertahankan atau dirajut kembali. Dengan filosofi tersebut, masyarakat suku Sabu memaknai bahwa dengan melakukan hengedo, jarak antar dua individu seakan didekatkan. Dalam konteks resolusi konflik, hengedo menandai rekonsiliasi atau pemulihan relasi. Hal ini berarti hengedo sebagai tanda kasih, penghargaan, penyesalan, ketulusan dan kerendahan hati, simpati dan belas rasa, permohonan maaf atau amihuba, dan pemberian maaf atau pehubahala. Antara pihak-pihak yang berkonflik dalam konteks ini, mencium biasanya disertai adegan saling merangkulan, yakni dengan memeluk atau melingkarkan tangan di leher seseorang. Dengan cara demikian, maka rekonsiliasi atau relasi yang harmonis dirajut kembali. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kadangkala dalam penyelesaian suatu persoalan ataupun konflik, walaupun proses pembicaraan belum selesai, namun bila ada pihak yang sadar dan merasa telah melakukan kesalahan, maka ia akan dengan spontan bangun dan mencium pihak yang lain sebagai tanda pengakuan kesalahan dan meminta maaf. Dengan cara demikian, maka masalah dianggap telah selesai dan hubungan yang terganggu di antara mereka pada saat yang sama juga telah dipulihkan. Tindakan simbolik semacam ini dalam
perspektif budaya sabu biasanya sudah cukup untuk menyingkapkan hasrat hati dan kata-kata yang tak terujar atau tak mampu diucapkan oleh seseorang sehubungan dengan hasrat untuk berdamai. Dengan demikian, hubungan antar pihak yang berkonflik dieratkan kembali. Jika Mahameru atau puncak Gunung Semeru di Jawa Timur dikenal sebagai puncak abadi para dewa, maka Kelaba Maja di Nusa Tenggara Timur boleh jadi merupakan ngarainya para dewa. Kawasan ini terletak di Kecamatan Sabu Mehara, Kabupaten Sabu Rajua, Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Alamnya mengingatkan pada pesona Grand Canyon di Arizona, Amerika Serikat, dengan kontur geologis berupa ngarai besar yang dipisahkan tebing terjal. Digambarkan, Kelaba Maja memiliki tebing ukiran indah bergradasi aneka warna seperti merah marun, merah muda, coklat, dan kelabu. Terlihat juga pilar-pilar batu berjenis granit berwarna merah muda dengan komposisi puncaknya seperti jamur dengan dominasi warna merah tua. Hingga saat ini, masyarakat sekitar kawasan masih percaya bahwa Kelaba Maja merupakan tempat persemayaman Dewa Maja atau dewa bagi penduduk dusun Kenalalu, Desa Wadumedi, Kecamatan Hau Mehara. Lokasi Kelaba Maja berada di Desa Titilede, Sabu Rajua, sebuah pulau kecil yang berada di antara Pulau Sumba dan Rote, Nusa Tenggara Timur, yang menyimpan keindahan perbukitan. Dari ketinggian terlihat jelas pemandangan di sekitarnya. Sejarah penamaan Kelaba Maja memiliki arti kelaba artinya batu putih, sedangkan Maja artinya singgasana Patih Majapahit. Dalam bahasa setempat, Kelaba Maja berarti tempat tinggal para dewa. Para penganut agama kuno Jingitiu menganggap kawasan ini sebagai tempat yang sakral. Kelaba Maja atau Gunung Pelangi NTT berada 300 meter di atas permukaan laut. Kontur bebatuannya yang unik, jenis geomorfologi petrografis yang unik, terbentuk selama jutaan tahun. Lapisan berbagai jenis batu termasuk batu pasir merah dan deposit mineral membentuk lapisan demi lapisan dan hingga kini masih terjaga utuh. Terdapat 29 batu bertumpuk di dinding Kelaba Maja. Bukit Pelangi tak teratur ini terlihat seperti disapu dengan kuas raksasa. Pada jam-jam tertentu, bukit bebatuan ini terlihat berwarna-warni, dan inilah yang menjadi salah satu daya tarik yang membuat takjub siapapun yang melihatnya. Masyarakat setempat percaya bahwa Kelaba Maja merupakan singgasana para dewa. Ada 3 batu besar yang diyakini sebagai tempat pemujaan untuk para dewa. Tak hanya sebagai destinasi wisata yang menarik, Kelaba Maja menjadi tempat sakral oleh masyarakat Pulau Sabu, Kecamatan Sabu Mehara, Kabupaten Sabu Rajua, Nusa Tenggara Timur. Saking keramatnya, para pengunjung tidak diperkenankan untuk memanjat bukit batu tersebut. Masyarakat setempat punya pantangan sendiri selama berada di Kelaba Maja. Pengunjung disarankan hanya menikmatinya dari bawah maupun dari sisi bukit Kelaba Maja. Selain tidak diperkenankan mendaki, ada pantangan lain bagi pengunjung saat berada di Kelaba Maja. Mereka tidak diperkenankan untuk berkata kotor. Selain itu, para pengunjung harus bersikap baik. Dipakainya selendang tenun sabu yang dipercaya menjadi penjaga dari gangguan roh jahat. Bahkan setiap bulan Juli, masyarakat rutin melakukan tradisi penyembelihan hewan yang bertujuan agar tempat tersebut diberikan keamanan dan kesuburan. Selain sering disamakan sebagai Painted Hills di Amerika, Kelaba Maja juga sering dijuluki sepotong Mars di Indonesia. Jika terik panas menyengat, bebatuan warna-warni di Kelaba Maja didominasi oleh warna coklat terang, kering kerontang mirip di planet Mars. Tak jarang juga masyarakat menyebutnya mirip Grand Canyon di Arizona, namun punya bebatuan warna-warni bak surga tersembunyi di dunia.